Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati, NIM A2101900058, kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional yang ditujukan untuk peserta didik SMA kelas 11 semester 1. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kata pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah penerimaan yang diterima oleh rumah tangga dari penyerahan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pendapatan itu dapat berupa balas jasa dari perusahaan, meliputi upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah nilai output nasional yang berupa seluruh pengeluaran untuk barang-barang konsumsi dan pengeluaran untuk barang-barang investasi, tetapi juga dapat berupa penerimaan dari penjualan barang-barang konsumsi dan penerimaan penjualan dari barang-barang investasi. Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan manfaat. Manfaatnya antara lain yang pertama, mengetahui struktur dan perkembangan perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut agraris, industri, dan sebagainya. Dengan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara tersebut cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri, agraris, dan sebagainya. Yang kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional itu dihitung setiap tahun, sehingga kemajuan atau kemunduran setiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Yang keempat, memberikan informasi kepada investor asing. Yang kelima, memperkirakan perubahan pendapatan real. Yang keenam, mengetahui kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan nasional. Pentingnya mengetahui besarnya pendapatan nasional itu antara lain untuk mengetahui yang pertama, kemakmuran dan besarnya pendapatan per kapita negara. Kemakmuran merupakan tujuan setiap negara dengan sistem ekonomi apapun. Kemakmuran suatu negara dapat tercermin adalah besarnya pendapatan nasional berdasarkan besarnya jumlah produksi yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Yang kedua, perubahan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dimaksud di sini adalah penduduk yang menetap dalam suatu negara yang bersangkutan. Penduduk merupakan faktor yang dinamis setiap saat jumlahnya itu akan mengalami perubahan-perubahan. Sehingga jumlah penduduk yang selalu bertambah yang tidak diiringi dengan pendapatan nasional yang bertambah akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan per kapita dan kemakmuran rakyat akan menurun. Yang ketiga, kenaikan tingkat kemakmuran dan pendapatan nasional. Dengan melihat perkembangan angka-angka jumlah pendapatan nasional dari tahun ke tahun, akan dapat dilihat angka penilaian perkembangan ekonomi suatu negara. Sehingga diperlukan data-data berurutan yang disebut sebagai suatu time series pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang keempat, menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, Indonesia itu termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa,
dan sebagainya. Yang kelima, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Data digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagainya landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang keenam, kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional dari sudut pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan sebagai pedoman kebijaksanaan pemerintah dalam rangka distribusi pendapatan nasional. Pertimbangan yang seadil-adilnya oleh pemerintah itu dapat untuk mengambil kebijaksanaan lain untuk mencapai pembagian pendapatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan statistik dan pendapatan nasional. Data statistik itu adalah suatu pertanyaan kuantitatif tentang sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan penduduk sebagian atau secara keseluruhan dari suatu negara. Data statistik dapat diperoleh melalui sensus atau pencacahan. Sensus sebagai cara mengumpulkan data statistik dengan jumlah data sifat sesuai objek yang meliputi suatu daerah atau wilayah dan dilaksanakan dalam periode tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dari pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada beberapa. Konsep yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Konsep gross domestic product adalah nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Rumus untuk mencari GDP adalah pendapatan dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Konsep yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. Konsep GNP atau gross national product adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri dan yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk oleh orang asing yang tinggal di negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun yang dinilai dengan harga pasar. Rumus untuk mencari GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Konsep yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product adalah GNP setelah dikurangi dengan nilai penyusutan dan pemeliharaan atas modal yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa menjadi produk nasional bersih. Rumus untuk mencari NNP yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Konsep yang keempat yaitu konsep national income atau pendapatan nasional adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih yang dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Pajak tidak langsung yang dimaksud di sini adalah pajak yang dibebankan dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Rumus untuk mencari net national income adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung dan juga ditambah dengan subsidi. Konsep yang kelima adalah konsep personal income. Adalah suatu pembayaran uang yang diterima oleh segenap orang dalam masyarakat termasuk dalam pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Yang dimaksud dengan pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan adalah gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Transfer payment di sini adalah penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil dari sebagian pendapatan nasional
pada tahun lalu. Contohnya yaitu pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Rumus untuk mencari personal income adalah NMI dikurangi dengan pajak perusahaan, ditambah laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah dengan transfer payment. Konsep yang terakhir adalah konsep disposable income, adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pajak langsung yang dimaksud di sini adalah pajak yang dibebankan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak pendapatan. Disposable income itu dapat digunakan untuk dua sektor. Yang pertama adalah saving atau tabungan, adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dan yang kedua yaitu consumption atau konsumsi, adalah pendapatan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau seseorang. Rumus untuk mencari disposable income yaitu PI dikurangi dengan pajak langsung. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pendapatan pribadi, yakni semua jenis pendapatan yang termasuk dalam pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Di antaranya, yang pertama, pembayaran uang pensiun kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi. Yang kedua, bantuan kepada orang-orang cacat, veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, pendapatan bunga atas utang negara dan bunga atas pinjaman untuk konsumsi. Yang keempat, sumbangan bencana alam. Yang kelima, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para penganggur. 6. Petani yang menanamkan tanaman ganja. Yang terakhir, ibu rumah tangga yang mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional itu dapat menggunakan beberapa metode atau perhitungan pendapatan nasional. Menurut Keynes, dia mengemukakan bahwa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, metode produksi, yang kedua, metode pengeluaran, dan yang terakhir adalah metode pendapatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau product approach. Dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Rumus untuk mencari pendekatan produksi adalah Y sama dengan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah Pn kali Xn. Y di sini adalah pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, P2 sama dengan harga barang kedua, I1 sama dengan jenis barang ke-1, dan In adalah jenis barang ke-n. Adalah pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atau faktor-faktor produksi yang diberikan oleh kepada perusahaan. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, consumption, pemerintahan, government,
pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Selanjutnya yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Produk domestik regional bruto sebagai salah satu indikator ekonomi untuk membuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat dengan jelas keadaan makroekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income pendapatan, income per kapita, dan berbagai instrumen lainnya. Dengan adanya data-data di atas, itu akan sangat membantu pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang tidak salah arah lagi. Angka PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto itu sangat dibutuhkan dan perlu disajikan. Karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan, juga merupakan sebagai barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Rumus untuk mencari pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan perubahan atau perbaikan suatu negara yang tidak akan tercapai, sehingga akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendapatan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.